Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Umum Quran yang beranggotakan Nilam Ayu Lestari dan Nazara Safikin. Kali ini, makalah kita mengambil judul Teori Ilmu Tafsir dan Takwil. Adapun latar belakang dari makalah ini, yaitu tafsir dan takwil merupakan istilah yang sering digunakan dalam kajian Al-Quran dan ilmu pengetahuan Islam. Keduanya memiliki peran penting dalam memahami teks-teks suci dan memberikan makna yang relevan bagi kehidupan umat muslim. Selain itu, peran tafsir dan takwil dalam konteks kehidupan sehari-hari umat Islam juga tidak dapat diabaikan. Dengan memahami tafsir dan takwil, umat Islam dapat mengaplikasikan ajaran Al-Quran ini dalam kehidupan mereka. Quraisy Shihab 2019 mengatakan bahwa Al-Quran tidak hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang relevan untuk setiap zaman. Adapun rumusan masalah yang kita ambil, yang pertama, apa pengertian teori tafsir dan takwil? Kemudian, apa saja macam-macam tafsir dan takwil? Dan yang terakhir, bagaimana metode dalam ilmu tafsir? Langsung saja, materi pertama dan kedua yang akan dibahas oleh Nilam Ayu Lestari. Tafsir secara bahasa berasal dari kata fasara, yufasiru, tafsiran yang berarti menampakkan dan menjelaskan. Sebagaimana dalam kalimat fasara asya'i'a bayyanahu wa awdahahu, dan firman Allah SWT, di bawah ini tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangnya kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik menjelaskan. Dari beragam pendapat yang ada, dapat kita tarik sebuah kesimpulan. Tafsir ialah menampakkan, menjelaskan, menyingkap kandungan makna yang terdapat di dalam teks sehingga pembaca dan pendengar mampu mendapatkan, memahami, dan mempelajari dari teks tersebut untuk dijadikan panutan dan tuntunan hidup. Takwil dalam bahasa diartikan sebagai tafsir atau penjelasan yang melampaui makna harfiah dari suatu teks, terutama teks suci seperti Al-Quran. Konteks agama, takwil sering digunakan untuk memahami makna yang lebih mendalam dari ayat-ayat Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks, latar belakang sejarah, dan makna simbolis. Tafsir adalah penjelasan atau interpretasi terhadap suatu teks, terutama teks suci seperti Al-Quran atau kitab suci agama lainnya. Konteks keagamaan, tafsir merujuk pada proses memahami dan menerangkan makna Al-Quran, baik secara harfiah maupun dengan mempertimbangkan teks dan makna yang lebih mendalam. Jadi kalau takwil itu berfokus pada makna yang tersembunyi atau makna simbolis melampaui makna harfiah teks. Kalau tafsir berfokus pada penjelasan teks secara keseluruhan, mencakup makna harfiah dan makna yang lebih dalam dengan mempertimbangkan teks dan berbagai aspek. Macam-macam tafsir itu ada satu tafsir di al-masyhur, cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan sumber nas, baik nas Al-Quran, sunnah Rasul SAW, pendapat sahabat ataupun perkataan atau aqwal tabi'in. Yang kedua ada tafsir birra'i, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan rasionalitas pikiran atau ar-ra'yu dan pengetahuan empiris atau adirayah. Yang ketiga ada tafsir mahmud atau terpuji, suatu penafsiran yang cocok dengan tujuan syar'i, jauh dari kesalahan dan kesesatan, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, serta berpegang teguh pada uslub-uslubnya dalam memahami nas Al-Quran. Yang keempat ada tafsir al-batil al-madhmum, suatu penafsiran berdasarkan hawa nafsu yang berdiri di atas kebodohan dan kesesatan. Yang kelima ada tafsir bil isyari, suatu penafsiran di mana mentakwilkan ayat tidak menurut zahirnya, namun disertai usaha penggabungan antara yang zahir dan yang tersembunyi. Macam-macam takwil, ada takwil linguistik, takwil filsafat, takwil sufistik, takwil historis, takwil teologis, dan takwil sosial. Dan yang terakhir adalah metode. Metode ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu metode tahlili, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat Al-Quran dalam berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga kegiatan mufasir hanya menjelaskan per ayat, surat per surat, makna lafal tertentu, susunan kalimat, persesuaian kalimat satu dengan kalimat lain, asbabun nuzul yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan. Dan kedua, yaitu metode ijmali, metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan Al-Quran secara global, tidak terperinci seperti tafsir tahlili. Hanya saja penjelasannya disebutkan secara global atau ijmal. Metode ini diterapkan agar orang awam mudah menerima maksud kandungan Al-Quran tanpa berbelit-belit, sehingga dengan sedikit penjelasannya, seseorang dapat mengerti hasil tafsir ini. Dan yang ketiga adalah metode muqarrin, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara perbandingan atau komparatif.
dengan menemukan dan mengkaji perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan, baik dengan menemukan unsur yang benar di antara yang kurang benar, atau untuk tujuan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah yang dibahas dengan jalan penggabungan atau sintesis dengan unsur-unsur yang berbeda itu. Kemudian yang terakhir ada metode mad'u'i, metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak dicarikan penjelasannya dalam Al-Quran yang berhubungan dengan topik ini. Lalu dicarilah kaitan antara berbagai ayat ini agar satu sama lain bersifat menjelaskan. Kemudian ditarik kesimpulan akhir berdasarkan pemahaman mengenai ayat-ayat yang saling terkait ini. Kemudian yang terakhir adanya kesimpulan dari makalah yang kita buat, yaitu tafsir dan takwil memiliki perbedaan dalam pendekatan dan tujuannya. Tafsir lebih berfokus pada penjelasan makna teks secara jelas dan kontekstual, sedangkan takwil lebih condong kepada penafsiran yang mendalam dan kadang lebih metaforis atau esoterik. Keduanya merupakan bagian penting dalam usaha memahami dan menghayati Al-Quran, di mana tafsir sering digunakan untuk menjelaskan makna harfiah dan takwil digunakan untuk menangkap dimensi lebih dalam yang terkandung dalam wahyu tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.